Halo YouTube, ketemu lagi dengan channel Litanbu pada hari ini Jumat 20 Mei. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan senantiasa berbahagia. Video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan dari teman kita yang ada di kolom komentar. Dia bertanya seperti ini. Dia ingin menyalakan pompa dengan daya 150 watt. Dengan durasi atau lama pemakaian 1 jam pagi hari dan 1 jam sore hari, berarti 2 jam per hari. Yang pertama kita lakukan adalah kita menghitung total dayanya. Total daya dari pompa ini adalah 150 watt dikali 2 jam. Hasilnya 300 watt. Nah, pompa ini akan dinyalakan dengan pembangkit listrik tenaga surya. Nah, pembangkit listrik tenaga surya ini prosesnya cukup panjang, dimulai dari cahaya, kemudian ke solar panel atau panel surya, kemudian ke SCC, kemudian ke aki, kemudian ke inverter karena pompanya AC. Nah, barulah masuk ke pompa itu sendiri. Nah, masuk ke pompa. Nah, perjalanan energi dari cahaya hingga ke pompa itu bisa saja mengalami pengurangan atau kehilangan, ya, karena faktornya banyak. Misalnya cahaya, intensitasnya seperti apa, ya, lama penyinarannya berapa jam dalam sehari. Kemudian solar panel ini juga ada beberapa kemungkinan. Yang pertama kualitas, yang kedua adalah tipe, ada monokristalin, ada polikristalin. SCC juga ada 2 tipe, misalnya menggunakan PWM, menggunakan MPPT, ini jelas berbeda. Kemudian aki, tipe aki juga bermacam-macam, kualitasnya juga ada yang tipe aki basah, aki kering, baterai dan lain sebagainya. Untuk inverter juga. Jadi ini dalam perjalanannya ini bisa mengalami loss energi atau kehilangan energi sebesar 40%. 40% berarti kita hitung lagi totalnya. Total daya pompanya plus pengurangan ini berarti 300 watt dibagi 100% dikurang 40%. Hasilnya adalah 300 watt dibagi 60%. Hasilnya adalah 500 watt. Nah, 500 watt inilah yang nanti akan menjadi patokan kita menghitung solar panel, SCC, dan aki juga inverter. Berikutnya kita akan menghitung solar panel atau panel surya. Solar panel ini satuannya adalah watt peak, ya. Jadi untuk mencari watt peak ini sangat bergantung dengan cahaya. Istilahnya adalah cahaya efektif, atau ada juga yang menyebutnya charger efektif. Ini dalam 1 hari itu ada berapa jam yang cahayanya itu efektif sekali untuk menyinari atau mencharge solar panel ini. Ya, misalnya kalau di Indonesia itu ya sekitar 4 hingga 6 jam, ya. Misalnya hari pertama ini misalnya 5 jam. Hari kedua misalnya 4 jam. Hari ketiga misalnya 6 jam. Jadi kalau kita rata-rata hasilnya adalah 5 jam. Nah, di tempat teman-teman sendiri bisa saja berbeda, bukan 5 jam atau mungkin cerah terus ya bisa 6 jam gitu, ya. Jadi
Saya ambil contoh, sebagai contoh ini 5 jam. Jadi watt peak ini, jadi untuk mencari watt peak, daya dari pompa ini kita bagikan dengan apa namanya, charger efektif atau cahaya efektif. Ini 500 kita bagi dengan 5 berarti jam, berarti hasilnya 100 watt peak. Ini daya yang harus disediakan. Jadi yang harus disediakan untuk menangani beban. Sekarang kita baru mencari berapa watt peak solar panel yang akan kita beli. Solar panel di pasaran ada bermacam-macam ya, ada yang 50 watt peak, ada yang 100 watt peak. Kita cari yang mendekati nilai tadi ya. Kita cari yang mendekati nilai 100 watt peak. Di sini ada 2 macam dan dua-duanya bisa kita pakai. Misalnya kita pakai yang 50. Nah, berarti caranya jumlah panel berarti yang 100 ini, yang 100 ini kita bagikan dengan yang ini. Hasilnya 2 lembar atau 2 biji ya. 50 watt peak. Jadi kalau kita memutuskan untuk menggunakan 50 watt peak, jadi harus beli 2 lembar. Atau kalau kita memutuskan untuk menggunakan yang 100 watt peak yang ada di pasaran, yang ini nih, maka cukup 1 lembar saja. Nah, jadi tergantung keadaan teman-teman di rumah. Misalnya belum beli ya, kalau belum beli saya sarankan untuk langsung beli yang 100 watt peak. Tapi kalau di rumah misalnya sudah ada 50 watt peak, tinggal beli satu lagi, jadi lebih murah dalam hal biaya atau dananya. Nah, menentukan SCC ini yang paling simpel adalah dengan melihat stiker yang ada di belakang solar panel, misalnya seperti ini. Untuk 100 watt peak mendekati 6 ampere atau sedikit lebih atau sedikit kurang. Oke, jadi yang kita lihat adalah ISC. Nah, ini sekitar 6 ampere. Jika ISC-nya 6 ampere, berarti SCC-nya harus lebih besar dari 6 ampere. Di pasaran ada yang 10 ampere, 20 ampere, 30 ampere, dan seterusnya. Nah, pemilihan ini tergantung dari planning kita. Misalnya kita suatu saat ingin menambah solar panel, maka jangan beli yang paling kecil, beli 20, 30 atau yang lebih besar lagi. Tapi kalau kita proyeknya hanya sampai di sini saja, maka pilih ini juga bisa ya, SCC. Jadi pemilihannya adalah tergantung dari proyek kita ke depannya seperti apa, planningnya seperti apa. Nah, jadi minimal 10 ampere ya, ini minimal. Nih, oke. Untuk 6 ampere minimal 10 ampere. Berikutnya adalah memilih aki. Yang keempat, memilih aki. Untuk memilih aki, kita ingat lagi total dayanya tadi. Total daya pompa yang awal itu 150 kali 2 jam, berarti 300 watt ya.
yang awal ya, total daya yang paling awal 300 watt. Nah, pompa 300 watt ini tipenya AC. Jadi tidak bisa kita langsung sambungkan ke aki kemudian pompa, tidak bisa. Kita perlu alat yang namanya inverter. Barulah ke pompa. Nah, aki 12 watt ini kita sambungkan ke inverter, kemudian diubah tegangannya dari DC menjadi 220 AC. Nah, dalam prosesnya ini tidak 100% ya, tidak 100%. Ada energi yang hilang. Nah, inverter biasanya akan panas, jadi energi itu bisa berubah bentuk menjadi panas sehingga bukan 100 tapi berkurang daripada 100%. Ya, ya ada loss-lossnya ya, ada misalnya loss 5% ya. Pasti ada kurang, paling tidak ini 5% berkurang. Jika 5% berkurang, maka agar tidak tekor, akinya harus ditingkatkan lagi berdasarkan dari pengurangan ini. Jadi aki yang kita beli ampernya harus lebih tinggi lagi dengan cara kita masukkan pengurangan ini ke dalam perhitungan. Kita bagi dengan 100% dikurang 5% pengurangannya. Nah, jadi sama dengan 300 watt dibagi 95%. Hasilnya hitung 300 dibagi 95% sama dengan 316 lah. 316 watt. Nah, hasilnya 316 watt, bukan lagi 300. Nah, berarti kita perlu 316 watt dari aki. Ampere aki. Nah, kita lihat aki yang kita gunakan tegangannya 12 volt ya. Berarti ini dayanya kita bagi dengan tegangan. Dayanya setelah kita kurang dengan yang loss tadi karena menggunakan inverter 316 dibagi dengan tegangannya kita menggunakan 12 volt. Ini hasilnya ampere. Maka hasilnya kita bagi dengan 12, hasilnya adalah 26 ampere. Nah, jadi arus inilah yang diperlukan untuk dapat menjalankan pompa ini melalui inverter. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Berapakah aki yang harus kita beli? Dengan 26 ampere ini akan habis dalam waktu 2 jam. Padahal kita tahu bahwa aki tidak boleh digunakan hingga kosong atau digunakan 100% hingga kosong. Jadi aki memiliki batas-batas tertentu sesuai dengan jenisnya. Ya, misalnya kalau tipe aki ya. Ini ada yang gel ya, ada yang apalagi yang basah. Kemudian ini termasuk lead acid ya. Jadi ini termasuk lead acid. Nah, tapi bisa juga kita menggunakan baterai misalnya yang termasuk lithium. Seperti itu. Ini beda. Kalau gel atau free maintenance yang tipe basah ini hanya boleh digunakan sekitar 50% hingga 60% saja. Nah, sedangkan yang lithium bisa digunakan 70% hingga 80%. Nah, jadi kalau kita menggunakan aki basah, misalnya saya menggunakan aki basah atau aki gel, maka kita patokannya yang ini atau 60. Oke. Supaya lebih aman kita pakai yang 50 dulu.
Nah, jadi aki yang kita beli 26 ampere ya, kita bagi dengan 50%. Misalnya saya menggunakan aki jenis ini ya, 50% aja kita pakai. Maka hasilnya menjadi 52 ampere. Nah, 52 ampere ini akan kita beli. Sekarang aki di pasaran adakah yang 52 ampere? Aki di pasaran ada 50 ampere, ada 60, 70 ampere, dan seterusnya. Lalu mana yang dibeli? Ya, yang dimana minimal adalah 50 ampere. Ini minimal sekali. Lebih bagus yang 60 atau yang lebih besar. Berikutnya adalah inverter ya. Sekarang kita ingat lagi pompa, daya dari pompa adalah yang tertulis pada spesifikasinya adalah 150 watt gitu ya. Nah, berarti inverternya ini harus lebih dari 150 watt. Yang mana ya? Kalau di pasaran ini ada yang 350 watt, ada yang 500 watt, ada yang 1000 watt. Nah, jadi kalau kita memilih ya, minimal yang 350 ini minimal. Kita bisa gunakan yang 500, itu lebih baik. Nah, nanti untuk inverter ini akan saya buatkan video sendiri ya. Jadi bagaimana cara menentukan ukuran inverter yang tepat menggunakan perhitungan sederhana. Untuk video kali ini kita akan buat kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah untuk menjalankan pompa 150 watt dengan durasi 2 jam per hari diperlukan pertama adalah panel surya atau solar panel itu 2 kali 50 watt peak atau 1 kali 100 watt peak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memerlukan SCC minimal 10 ampere. Yang ketiga, untuk aki minimal 50 ampere. Yang keempat, untuk inverter minimal 350, tapi sebaiknya yang 500 watt saja. Karena apa? Kalau yang 350 terlalu mepet, siapa tahu kualitasnya kurang baik. Oke. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Dan ini juga menjawab pertanyaan teman-teman yang bukan hanya untuk pompa saja, untuk beban lain pun bisa. Yang penting dia AC. Jadi cara perhitungannya yang sederhana itu seperti ini, bisa teman-teman coba di rumah untuk dihitung sendiri dengan kasus yang berbeda, untuk alat-alat yang berbeda. Nah, ini jawaban untuk teman kita dan juga yang lainnya yang memiliki pertanyaan serupa. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini, sudah berkunjung kembali ke channel Ditantu, sudah berkomentar, juga sudah subscribe di channel ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada manfaat dari video-video yang saya buat, dan mohon maaf juga jika ada kekurangan yang belum bisa saya perbaiki dalam channel ini. Next time saya akan buat video tentang inverter ya, atau sizing inverter atau menentukan ukuran inverter yang tepat. Mudah-mudahan tidak lama saya bisa membuatnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.